Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N. Di video kali ini saya akan membahas matematika kelas 9, latihan B yang ada di halaman 164 untuk nomor 1 sampai 5. Baik, mari kita mulai. Untuk nomor 1 disajikan soal seperti ini. Berdasarkan pengamatan kalian pada gambar 3.32, apakah gambar berwarna biru merupakan hasil refleksi dari gambar berwarna merah? Jika ya, gambarkan garis refleksinya. Nah, di sini saya sudah menggambarkannya untuk garis refleksinya. Ya, untuk gambar yang pertama. Apakah warna biru merupakan refleksi dari warna merah? Ya, kita lihat di sini. Perhatikan jarak setiap titiknya. Kalau dia adalah refleksi atau hasil refleksi, maka itu jarak titik asal dan titik bayangan itu adalah sama ya. Kalau kita lihat seperti ini jaraknya, kita lihat ini ke sini, ini sama. Tapi untuk yang ini ya, kalau kita perhatikan jarak dari titik ini ke sini ya, nah berbeda ya panjangnya ya. Oke, terlihat jarak ini ke sini itu berbeda panjangnya, lebih panjang yang ini ya. Maka itu berarti biru ini bukan hasil refleksi. Untuk yang B, kita lihat, perhatikan gambar yang B. Nah, ini di setiap titiknya kita perhatikan ini kan satu satuan, ini satu satuan, berarti sama. Kemudian ini jarak ke garis refleksinya 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3 sama. Ini 1, ini juga 1 sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. Berarti ini adalah hasil refleksi. Kemudian berikutnya untuk gambar yang C, ini juga terlihat sama ya. Ini 1 sama. Gitu cara ngeceknya ya. Nah, kemudian ini jarak ini juga 1, 2, 3. Jarak titik ini juga 1, 2, 3 sama. Ini juga sama, ini juga sama, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Nah, ini juga merupakan hasil refleksi. Nah, begitupun dengan ini juga sama. Ini setengah sama. Ini 1, ini juga 1 sama. Ini kalau kita cek ya. Juga 1, 2. Ini juga 1, 2. Sama ya semuanya. 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. Ini juga 1, 2. 1, 2. Nah, ini juga merupakan hasil refleksi. Jadi untuk jawaban nomor 1 yaitu untuk yang A adalah bukan hasil refleksi, yang B, C, dan D itu adalah hasil refleksi. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, di sini disajikan pasangan antara refleksinya dengan hasil refleksinya ya. Pasangkan dengan benar jenis refleksi dengan hasil refleksinya dari titik 2, min 3. Untuk yang pertama, 2, min 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, di sini saya sudah menuliskan sifat-sifat dari materi sebelumnya. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, ingat ya, adalah X, Y. Maka X-nya tetap, Y-nya kita kali dengan min. Jadi, kalau kita lihat titik asalnya, X-nya tetap, Y-nya kita kali min jadi 3. Jadi, jawabannya 2,3. Yaitu ini. Ya. Kemudian terhadap sumbu Y itu adalah X-nya yang berubah ya. X-nya yang dikali min, Y-nya yang tetap. X-nya kita kali min, berarti min 2, min 3. Karena Y-nya tetap. Min 2, min 3. Jadi jawabannya adalah ini. Titik pusat 0,0 itu adalah dua-duanya kita kali min, yaitu X-nya kita kali min jadi min X, Y-nya kita kali min jadi min Y. Nah, kalau di sini berarti X-nya kita kali min jadi min 2, Y-nya min 3 kita kali min jadi 3. Jadi min 2,3. Ini jawabnya. Kemudian untuk Y sama dengan X, nah ini tinggal kita tuker aja ya. Y, X, berarti kalau X, Y menjadi Y, X. Gitu ya. Jadi kalau 2, min 3 berarti kita tukar jadi min 3,2. Ini jawabnya.
Kemudian berikutnya untuk Y sama dengan min X. Nah, ini caranya kita kalikan dulu dengan min ya. Lalu kita balik, atau balik dulu lalu kali min juga boleh. Jadi untuk yang ini, jadi kalau 2, min 3, berarti kita kali min dulu, min 2, 3. Lalu kita balik, jadi 3, min 2. Jadi jawabannya adalah 3, min 2 ini, gitu ya. Berikutnya untuk X sama dengan 3, X sama dengan 3 itu, ingat rumusnya, yaitu ini ya, untuk X sama dengan K. X sama dengan K ya, X sama dengan K. X sama dengan tadi di sini X-nya adalah 3. X-nya adalah 3, titiknya 2, min 3. Berarti kalau kita ikutkan langkahnya yaitu 2 kali K, berarti 2 kali 3 kurang X dikurang. X-nya adalah 2 ya. 2 kali 3. Oke, 2 kali 3. 2 kali K. K-nya ini adalah yang ini. Nah, X yang ini adalah titik asalnya. X titik asalnya. Jadi 2 dikali 3 dikurang 2, Y. Y-nya min 3. 2 kali 3, 6. 6 kurang 2 itu 4. Jadi 4, min 3. Jadi jawabannya adalah ini ya. 4, min 3. Lanjut, untuk Y sama dengan min 1. Untuk Y sama dengan min 1. Ya, jadi yang berubah ketika tadi 2, min 3. Kemudian Y-nya sama dengan min 1. Nah, ini X-nya yang tetap ya, X-nya tetap, jadi X, 2H min Y. Sedangkan titiknya 2, min 3. Titik asalnya Y-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah berarti X-nya tetap 2, jadi 2, 2 kali H. H-nya itu adalah yang ini, min 1. 1 dikurang Y, Y-nya itu yang ini, min 3. Itu ya. Jadi 2, 2 kali min 1 itu min 2. Ini jadi plus 3. Jadi 2, min 2 ditambah 3. Jadi 1. Jadi jawabannya 2,1. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, itu untuk jawaban atau pembahasan nomor 2. Silakan di screenshot jika ingin melihatnya. Berikutnya, nomor 3. Nah, di sini disajikan beberapa soal, yaitu ada 5,2, A, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut segitiga ABC. Lalu tentukan koordinat aksen B aksen C aksen sebagai bayangan refleksi masing-masing terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat 0,0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan min X. Gambarkan kelima proses refleksi tersebut. Nah, di sini saya menuliskannya titik asal, ini hasil refleksi terhadap sumbu X, hasil refleksi terhadap sumbu Y, dan hasil refleksi terhadap 0,0, lalu di bawahnya hasil refleksi terhadap Y sama dengan X dan Y sama dengan min X ya. Ingat sumbu X, kalau sumbu X itu berarti X-nya tetap, Y-nya kali min ya. Jadi 2 jadi min 2, 5 jadi min 5, 1 jadi min 1. Kalau terhadap sumbu X, X yang kita kali min, yaitu 5 kali min jadi min 5, 8 kali min jadi min 8, 2 kali min jadi min 2. Y-nya tetap nggak berubah, 2, 5, 1, 2, 5, 1. Nah, untuk 0,0 dua-duanya kita kali min, jadi 5 kali min, 2 kali min, jadi min 5, min 2. Kali min, berarti min 8, min 5. Kali min, jadi min 2, min 1. Oke, untuk Y sama dengan X tinggal kita tukar aja. Jadi 5,2 kita tukar jadi 2,5. 8,5 jadi 5,8. Kemudian 2,1 jadi 1,2. Nah, untuk Y sama dengan min X sama ini tukar lalu kali min. Atau kali min dulu baru tukar boleh. Jadi ini 5,2. Kalau kita kali min 5, min 2. Tukar min 2, min 5. Kali min 8, min 5. Tukar jadi min 5, min 8.
ini jadi min 1, min 2 seperti itu. Nah ini untuk gambar refleksinya masing-masing. Jadi saya menggambarnya ini titik asal ABC, lalu refleksi terhadap sumbu X, berarti ini refleksinya, ini hasil jadi refleksi terhadap sumbu X ya. Bisa digambar melalui lihat titik koordinatnya. Kemudian hasil refleksi terhadap sumbu Y, ini hasil refleksi terhadap sumbu pusat 0,0 ya, tinggal digambar. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah yang merah titik asalnya ya, segitiga asalnya, lalu ini terhadap sumbu Y sama dengan X hasil gambarnya. Yang ini yang biru adalah hasil refleksi dari Y sama dengan min X ya. Ini adalah garis refleksinya Y sama dengan X, ini ya Y sama dengan X untuk garis refleksinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 ya, saya jelaskan untuk mencari hasil refleksinya ya. Diketahui segi 4 KLMN dengan K 1,2, L 6,4, M 8,3 dan N 3,1. Tentukan koordinat segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, N aksen sebagai hasil refleksi segi 4 KLMN terhadap X sama dengan 3. Gambarkan segi 4 beserta bayangannya pada bidang koordinat. Jadi kita tentukan dulu hasil refleksi dari X sama dengan 3. Jadi kalau X sama dengan K, ingat ya rumusnya 1,2 berarti 2 kali K dikurangi X ya, 2 kali K dikurangi X. K nya adalah 3, X nya adalah 1 nih. Jadi 2 kali 3 dikurangi 1, 2 nya tetap atau Y nya tetap nggak berubah. Berarti kalau ini 2 kali 3 dikurang 6, dikurang X 6,4. Jadi ini 5,2, ini hasilnya 0,4 ya. 2 kali 3 6, 6 dikurang 6 0. Yang ini 2 kali K, K nya 3, X nya 8, jadi dikurang 8. 2 kali 3 6, 6 dikurang 8 min 2, ini tetap min 3. Kemudian 2 kali 3 dikurangi X, X nya adalah 3, jadi dikurang 3. Ini 2 kali 3 6, 6 dikurang 3 3, jadi 3, min 1. Nah ini adalah hasil dari refleksi terhadap X sama dengan 3. Dan X sama dengan 3 di sini kan ya. Ini adalah garis refleksinya ini. X sama dengan 3. Ini 3 ya. 1 2 3. Oke, garis. Lalu tinggal kita gambar ya berdasarkan titik-titik koordinatnya. Seperti itu. Gambarnya adalah berarti seperti ini ya. Yang merah adalah gambar titik-titik asalnya, yang hijau adalah gambar hasil refleksinya. Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir. Perhatikan gambar 3.33. Gambarkan bayangan refleksi terhadap Y sama dengan 2. Nah, di sini di soalnya sudah digambarkan, di sini adalah garis refleksinya Y sama dengan 2. Tinggal kita lanjutkan ya. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Nah, kalau kita mau menggambarnya langsung ya, ini bisa aja. Kan kalau refleksi, hasil refleksi itu jarak antara titik asal dan titik bayangan harus sama ya. Jadi tinggal kita gambar aja. Ini kan jaraknya ke garis refleksinya 1. Berarti nanti untuk menggambar A aksennya adalah berarti 1 langkah. Berarti titiknya di sini gitu ya. Kemudian untuk titik B ini 1 2 langkah ke garis refleksi. Berarti bayangannya 1 2. Berarti di sini untuk di aksennya. Begitupun dengan yang C ya. Untuk yang C-nya kalau kita lihat berarti gambarnya ini berapa? 1 2 3 4. Berarti nanti untuk bayangan juga 1 2 3 4. Jadi di sini. Jadi di gambarnya seperti ini. Oke. Cukup udah sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.